Jumpa lagi di channel Seswinto. Kali ini saya akan membahas mengenai biaya apa saja yang timbul apabila kita mengajukan kredit dengan sebuah agunan rumah. Simak videonya sampai habisnya. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena saya agak jarang sekali mengupdate video karena kesibukan dan satu hal lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas jika teman-teman sekalian mendapatkan modal dari bank dengan jaminan sebuah rumah. Nah, maka kita harus selain mempersiapkan surat-surat selain sertifikat, maka sebetulnya kita juga harus menyiapkan sejumlah uang cash. Nah, mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa tidak langsung dipotong dari jumlah pinjaman yang kita ajukan. Sebetulnya ada sejumlah dana yang harus dipersiapkan apabila kita diterima kreditnya atau diberikan pinjaman oleh suatu bank. Nah, biaya apa saja itu? Dari pengalaman saya, ketika saya mengajukan sebuah kredit di sebuah bank, maka setelah disetujui akan keluar sebuah surat yang dinamakan yaitu surat persetujuan fasilitas kredit. Di situ akan tertera jaminannya apa, alamatnya di mana, nominalnya berapa. Jadi yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah biaya administrasi. Biaya administrasi itu adalah 1% dari nilai plafon kredit yang diberikan oleh bank. Tapi tentu saja ini tergantung banknya. Di pengalaman saya di sebuah bank, plafon kreditnya itu biasanya 1%. Ketika itu saya mendapatkan 2,7, berarti 27 juta yang harus disiapkan 1%. Biaya notaris yang terdiri dari APHT, terus biaya SKMHT, biaya pengecekan sertifikat, biaya PNBP, biaya akad dan legalisir jika diperlukan ya. Terus biaya asuransi. Asuransi ini terdiri dari asuransi jiwa. Ini cukup besar nilainya ya, bisa sekitar 99 juta dari nilai total plafon yang diberikan yaitu 2,7 miliar. Nah, terus premi asuransi kebakaran 9.500 sekian. Nah, terus biaya materai, biaya appraisal, biaya RTGS, tapi itu cukup kecil. Nah, sehingga kalau dirinci itu kurang lebih harus mempersiapkan sekitar 150 juta sekian di rekening secara tunai. Jadi kita membuka rekening di bank tersebut di mana kita disetujui, maka harus disaldokan 2 hari sebelum akad. Jadi ketika kita disetujui sebuah bank dengan jaminan kredit rumah, maka kita juga selain mempersiapkan sertifikat dan keamanan lainnya, maka kita juga harus mempersiapkan uang administrasi yang menurut saya nilainya cukup lumayan. Tapi namanya bukan pengusaha jika tidak menggunakan fasilitas bank. Nah, jika ada teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi mengenai bagaimana sih caranya ingin mendapatkan kredit yang lebih mudah atau bagaimana mempersiapkan dananya yang cukup, nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar, maka saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel Seswinto, di bisnis yang simple dan mudah.